Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atis Puja Rahayu dengan NIM 7211419003. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen bab 6, yaitu tentang sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data yaitu mengorganisasikan volume data dalam jumlah besar yang digunakan oleh perusahaan dalam transaksi-transaksinya sehari-hari. Data harus diorganisasikan sehingga para manajemen dapat menemukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan. Perusahaan memecah keseluruhan koleksi data menjadi sekumpulan tabel-tabel data yang saling berhubungan. Kumpulan-kumpulan data yang saling terhubung ini akan mengurangi pengulangan atau redundansi data. Pada akhirnya, konsistensi dan akurasi data akan meningkat. Organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit. Masalah ini membutuhkan sedikit input dan sedikit output. Dewasa ini, perusahaan membutuhkan jumlah input dan output yang sangat besar. Perusahaan seringkali membutuhkan komputer untuk memecahkan masalah yang sama dengan input yang berbeda secara berulang-ulang. Memahami hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record dan record yang bergabung untuk membentuk file. Hierarki data. Data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record adalah suatu koleksi field data yang saling berhubungan. File adalah koleksi record yang saling berhubungan. Spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Seperti ini contoh spreadsheet Excel dari tabel mata kuliah. Konsep tabel sangat penting karena struktur basis data relasional dan secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Flat files. File datar atau flat files adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Field kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu field atau kombinasi field yang berisi satu nilai yang secara unit mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Struktur basis data hierarki dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok data, dan beberapa subkelompok lagi. Struktur hierarki untuk basis data pada awalnya populer karena ia bekerja dengan baik pada sistem pemrosesan transaksi yang melakukan tugas-tugas seperti pengendalian persediaan, entry pesanan, piutang, dan hutang dagang. Ini merupakan contoh struktur basis data hierarki dari tabel jurusan ke tabel mata kuliah. Struktur sini dibentuk oleh kelompok-kelompok, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Bentuknya seperti cabang pohon yang saling berhubungan dari satu cabang ke cabang lain. Seperti ini contohnya. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu. Ia memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah secara luas menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun berdasarkan struktur jaringan. Namun, organisasi membutuhkan cara untuk mengatasi masalah-masalah manajerial dalam penggunaan basis data, yakni mereka membutuhkan cara untuk dapat fokus pada subkelompok kecil data dan hubungan dari sepotong data ke data yang lain tanpa harus melakukan navigasi melalui record data perantara dalam jumlah besar. Memahami konsep basis data atau database konsep. Konsep basis data adalah integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik. Dua sasaran utama dari konsep data. Yang pertama, pengulangan data akan membuang-buang ruang penyimpanan, memperlambat pemrosesan record, dan mengundang ketidakkonsistenan data. Yang kedua, independensi data. Kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Independensi data. Kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data. Membuat basis data. Menentukan kebutuhan data. Menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan adalah langkah penting dalam mencapai suatu sistem informasi berbasis komputer. Kita dapat mempergunakan dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Pendekatan yang berorientasi pada proses untuk mendefinisikan kebutuhan data. Dalam suatu pendekatan ini akan dijalankan. Langkah-langkahnya sebagai berikut.
Yang pertama, mendefinisikan masalah. Kedua, mengidentifikasikan keputusan yang dibutuhkan. Ketiga, menjabarkan kebutuhan informasi. Keempat, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan. Kelima, menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan pemodelan perusahaan. Kebutuhan pendekatan ini adalah mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Jika perusahaan melakukan pemodelan data perusahaan, deskripsi dari seluruh data perusahaan disebut sebagai model data perusahaan atau enterprise data model. Di samping merupakan contoh model data perusahaan, model di samping merupakan perencanaan strategis untuk sumber daya informasi yang prosesnya dari atas ke bawah. Legenda, simbol menggunakan data yang tersimpan dalam suatu basis data, seperti pada gambar di sini. Teknik-teknik pemodelan data. Permodelan kebutuhan data perusahaan didukung oleh teknik-teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel dan bagaimana tabel dihubungkan ke satu sama lain. Memahami diagram hubungan entitas dan diagram kelas. Diagram relasi entitas atau IRD adalah tingkat konseptualisasi data yang lebih tinggi daripada tabel. Sebelum relasi di antar entitas dinyatakan, kita harus membuat beberapa asumsi terlebih dahulu. Pertama, suatu rekod entitas perusahaan akan mengandung informasi perusahaan. Dan kedua, sebuah perusahaan dapat memiliki banyak karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Ketiga, berasumsi bahwa rekod-rekod di dalam entitas produk menunjukkan barang-barang yang tertentu dan bukan produk umum. Contoh diagram relasi entitas seperti pada gambar ini. Dalam diagram ini menunjukkan bagaimana kita menyebutkan bahwa satu rekod dalam entitas perusahaan dapat berhubungan dengan banyak rekod di dalam entitas produk dan juga bahwa satu rekod dalam entitas perusahaan dapat berhubungan dengan banyak rekod dalam entitas karyawan. Diagram kelas. Teknik yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafis. Diagram kelas terdiri atas kelas-kelas yang memiliki nama, field-field di dalam kelas, dan tindakan-tindakan atau metode yang dilakukan atas kelas. Seperti ini contoh diagram kelas. Mengetahui dasar-dasar laporan dan formulir. Laporan adalah data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Formulir adalah secara tipikal menampilkan satu rekor saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data. Di samping merupakan contoh laporan, tabel jurusan dan mata kuliah yang selanjutnya berhubungan dalam tabel proyek. Jika terdapat entry yang berhubungan dalam tabel proyek, maka tabel mata kuliah tidak akan ditampilkan. Di bawah ini merupakan contoh formulir tabel data untuk tabel mata kuliah. Tabel tersebut menunjukkan sebuah formulir untuk memasukkan mata kuliah ke dalam basis data. Formulir ini dikembangkan ke dalam akses, tetapi mewakili formulir lain yang dihadirkan ke bagian besar peranti lunak. Formulir yang dihasilkan peranti lunak DBM. Yang pertama, navigasi. Pengguna dapat melakukan navigasi dari suatu rekod ke rekod yang berikutnya dengan menggunakan baris navigasi yang berada di bagian bawah formulir. Yang kedua, akurasi. Formulir akan menjalankan definisi field data yang telah ditentukan ketika basis data dibuat. Definisi-definisi tersebut dapat menentukan nilai-nilai valid tertentu, rentang data untuk nilai-nilai numerik, dan aturan-aturan lain yang mendukung akurasi. Yang ketiga, konsistensi. Hal yang sangat penting ketika nilai-nilai dalam satu tabel dipergunakan untuk menggabungkan rekodnya ke tabel yang lain. Keempat, penyaringan. Penyaringan membantu mengatasi kelebihan informasi, juga dapat membatasi akses sedang pengguna terhadap data dalam basis data jika ada beberapa rekod tertentu yang ingin dirahasiakan. Yang kelima, subformulir membantu menjaga keakuratan data dan konsistensi yang dibutuhkan dari data. Perbedaan formulir dan laporan. Formulir dapat digunakan untuk menambah, menghapus, dan memodifikasi rekod-rekod basis data. Formulir dapat dikembangkan melalui akses. Query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data yang menampilkan rekod-rekod yang terpilih. Bahasa query terstruktur. Struktur query language. Kode yang digunakan oleh sistem data manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Contoh kode bahasa query struktur untuk menemukan proyek-proyek dari mata kuliah MI 105. Select mata kuliah, kode mata kuliah, uraian protek, judul foto, seperti pada gambar di bawah ini. Bahasa query menurut contoh. Suatu hal yang signifikan karena pentingnya arti seorang manajer dapat melakukan akses langsung atas nilai basis data. Ini merupakan contoh hasil dari query by example.
Personil basis data. Administrator basis data atau DBA bertanggung jawab pada keahlian teknis maupun manajerial atau sumber daya basis data. Mereka juga mengawasi seluruh aktivitas basis data. Tugas dari administrator basis data itu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi untuk membuat kode komputer pemrosesan data yang efisien. Programmer basis data seringkali menuliskan kode untuk memecah dan mengagregasikan data bagi basis data. Pengguna akhir. Personil basis data penting lainnya melalui keputusan yang mereka buat dan jumlah data yang diambil. Pengguna akhir memberikan dampak yang sangat besar pada desain, pengguna, dan efisien basis data. Pengguna akhir membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data memungkinkan kita membuat sebuah basis data, memelihara isinya, dan menyebabkan data kepada halayak pengguna yang luas tanpa harus menggunakan pemrograman komputer yang berbiaya mahal. Setiap sisi teknologi informasi memiliki keuntungan dan kerugian dalam DBMS. Keuntungan DBMS atau Database Management System, yaitu mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat dan keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS memberi pelantikan lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi pelantik kelas yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBA atau database administrator. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.